Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, salam jumpa, salam sukacita buat kita semua. Anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Amin. Boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan kita? Iya. Puji Tuhan, haleluya. Renungan pada sore hari ini berjudul Kehilangan tapi tak ditinggalkan. Kehilangan tapi tak ditinggalkan. Saudaraku, siapa di antara kita yang pernah mengalami yang namanya kehilangan? Waduh, kehilangan ini bicara sesuatu yang gak enak ya. Tapi ini kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda. Pernahkah Anda mengalaminya? Apapun itu. Kehilangan anggota keluarga, kehilangan pasangan hidup, kehilangan materi yang berharga. Bagaimana rasanya? Sedih, susah, kecewa, bingung, takut, marah, khawatir, dan lain-lain. Semua campur aduk jadi satu. Ya. Bagaimana nanti hidupku? Bagaimana nanti anak-anakku? Bagaimana dengan usahaku? Bagaimana dengan studiku? Bagaimana dengan masa depanku? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, klik. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 sampai 6 dan ayat yang ke-8. Kita mau baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Saudaraku, segala sesuatu yang penting, yang berharga, yang berarti dalam hidup kita bisa hilang dari kehidupan kita secara tiba-tiba, tak disangka, tak diduga. Orang-orang penting, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, ya. Tapi firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Sekali-kali tidak akan, ucapkan bersama. 1, 2, 3. Sekali-kali tidak akan. Jadi sekali saja tidak akan. Sekali saja tidak akan. Apalagi 2 kali. Dia tidak akan membiarkan engkau. Apalagi meninggalkan engkau. Jadi ini satu janji Tuhan yang luar biasa. Sehingga dapat dikatakan di sini bahwa dengan yakin ucapkan sama 2, 3. Dengan yakin karena ada dasarnya. Yakin karena tahu siapa yang ngomong, siapa yang bicara, siapa yang berjanji. Tuhan sendiri, Tuhan pencipta langit bumi. Tuhan yang memberi hidup buat engkau dan saya. Dia sendiri yang berkata, tidak akan, sekali-kali tidak akan membiarkan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sehingga itu dasar kita, itu pegangan kita. Dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin saudara. Boleh ucapkan bersama saya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. 1, 2, 3. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, maupun 2023. Apapun situasi kondisinya, Yesus Kristus tetap sama. Dia penolongmu, dia penolongku. Kita tidak perlu takut, amin. Dia yang telah mengubahkan air menjadi anggur di tengah pesta yang kehabisan anggur. Dia juga yang telah mengenyangkan 5.000 orang yang butuh makan hanya dengan 5 roti 2 ikan. Dia juga yang berkuasa dan dia hadir
menenangkan angin badai, angin ribut yang ada. Dia yang berkuasa menyembuhkan si buta, si kusta, si lumpuh jadi sembuh. Ya. Dia juga yang membebaskan orang-orang yang dirasukin roh-roh jahat. Dia yang membangkitkan orang mati. Dia sendiri telah mati karena dosamu, dosaku. Tapi dia bangkit karena dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sejati. Tidak ada Tuhan selain dia. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Itu Tuhan yang kita panggil, Tuhan yang kita sembah. Sehingga apapun situasi kondisi hari ini, kehilangan apa yang sedang menimpa engkau dan saya, ya, Yesus Kristus tetap sama. Dia tidak akan membiarkan, dia tidak akan meninggalkan, dia akan menjadi penolongmu dan penolongku, dan kita tidak perlu takut. Yang pertama, kehilangan orang yang dikasihi. Saudaraku, adakah di antara kita yang mengalami kehilangan orang yang kita kasihi? Kehilangan suami. Gak sakit. Rasanya sehat-sehat saja. Tapi tiba-tiba dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Istri. Kehilangan istri. Kehilangan orang tua. Kehilangan anak. Kehilangan pemimpin. Kehilangan sahabat. Kehilangan orang yang telah berjasa dan berperan penting dalam hidup kita. Betapa sedihnya. Betapa kehilangannya kita. Ya. Kehilangan bisa disebabkan karena kematian. Kehilangan juga bisa disebabkan karena perpisahan. Perpisahan sementara atau perpisahan seterusnya, bisa karena perceraian. Ya, untuk suami istri yang tidak lagi setia dengan janji nikahnya. Karena kemelut yang terjadi dalam rumah tangga tak terselesaikan. Kehilangan bisa terjadi karena putus hubungan, putus cinta, berkali-kali, diputus terus, kehilangan orang yang dikasihi terus. Wow, betul-betul tidak enak semuanya itu. Saudaraku, Yusuf, seorang muda, dia juga mengalami kehilangan orang yang dikasihinya dan orang yang mengasihi dia, yaitu ayahnya, orang tuanya. Secara mendadak, Yusuf diculik oleh kakaknya sendiri. Karena apa? Karena kecemburuan yang besar dari kakak-kakaknya terhadap dia. Ya, sehingga cemburu. Papahnya sayang sama Yusuf lebih dari kakak-kakaknya. Daripada kepada kakak-kakaknya. Tapi saudaraku, sehingga kakak-kakaknya ini merancangkan hal yang jahat kepada Yusuf dengan tujuan untuk memisahkan Yusuf dari ayahnya. Ya. Mereka merencanakan dengan mau dibunuh awalnya, tapi enggak jadi, dibuang aja di sumur. Biar mati pelan-pelan, mati dengan sendirinya. Kita enggak usah bunuh dia. Saudaraku, seorang kakak yang harusnya mengayomi, seorang kakak yang harusnya melindungi, menjaga adiknya, ya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia kehilangan ayahnya. Biasanya di rumah disayang, diperhatikan, ya. Tapi kali itu dia dipisahkan dengan cara yang sangat tidak terduga, tidak disangka oleh seorang Yusuf. Dia dibuang ke sumur, kemudian dia diangkat, dia dijual kepada saudagar-saudagar Median yang lewat. Dan kemudian dia dibawa ke Mesir dan dia dijual kepada Potifar. Siapa yang sangka? Seorang anak yang dikasih papa, tiba-tiba dia harus jadi budak. Disuruh-suruh, diperintah, dan harus nurut. Ya, saudaraku, ini satu kehidupan, satu keadaan yang mungkin secara manusia sangat mengecewakan. Dia tidak hanya kehilangan kehadiran papahnya, tapi mungkin dia sudah kehilangan semuanya. Mungkin juga kehilangan harapan hidupnya. Aku ini mau jadi apa? Mengapa begini? Apa salahku? Apa dosaku? Mungkin pertanyaan itu bisa muncul. Saudaraku, di dalam benaknya seorang Yusuf yang masih sangat muda pada saat itu.
Tapi firman Tuhan berkata, klik. Kejadian 39 ayat yang kedua sampai yang keempat, firman Tuhan menjelaskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Papanya tidak ada. Dia dipisahkan dari papanya. Yusuf kehilangan orang yang dikasihinya. Yusuf kehilangan kakak-kakaknya. Yang harusnya baik dengan dia, tapi justru sebaliknya melakukan yang jahat. Dia kehilangan semuanya itu. Mungkin dia juga berpikir akan kehilangan masa depan. Ya. Jadi budak mau jadi apa ini? Ya. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Ibrani pasal 13 ini berlaku, terbukti dalam hidup seorang Yusuf yang kehilangan orang yang dikasihinya. Tapi Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan tidak membiarkan Yusuf. Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Tapi firman Tuhan kata Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga saudaraku, penyertaan Tuhan ini membawa dampak yang luar biasa buat kehidupan Yusuf. Firman Tuhan katakan sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudaraku, penyertaan Tuhan ini merupakan satu perkara yang sangat vital dalam kehidupan kita. Orang-orang penting, orang-orang kunci dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mensupport kita, orang-orang yang mungkin selama kita harapkan mereka bisa hilang dari hidup kita, dari kehadiran kita. Saudaraku, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Penyertaannya ada, itu janjinya. Pertolongannya ada, itu janjinya. Dan saudaraku, saat kita menerima penyertaan Tuhan itu, kita akan mengalami seperti apa yang Yusuf alami. Sehingga dia menjadi seorang yang tidak hanya berhasil. Yusuf tidak hanya berhasil saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan, Yusuf selalu berhasil. Selalu berhasil, ucapkan sama 2, 3. Selalu berhasil. Saudara, ini bicara satu kualitas kehidupan yang luar biasa. Selalu berhasil. Dalam pekerjaannya, melakukan ini berhasil, melakukan itu berhasil. Semua berhasil. Siapa yang bikin semuanya itu? Tuhan yang bikin. Why? Mengapa? Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun ayahnya gak ada. Sekalipun kakak-kakaknya gak ada. Tidak punya siapa-siapa dia, saudaraku. Tapi ada Tuhan yang hadir. Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang menolong. Dan Tuhan yang membuat berhasil. Dan selalu berhasil. Adakah di antara kita yang sedang merasakan kesendirian? Merana. Ya, saudaraku, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan indahnya saudara, penyertaan Tuhan itu bisa dilihat oleh tuannya. Yang orang yang gak percaya Tuhan. Ya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Karena ngelihat ini kok berhasil, ini kok bagus kerjaannya, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Dia dikasih kuasa, diserahkannya kekuasaan kepada Yusuf. Saudaraku, apa yang sebetulnya membuat semuanya ini? Tidak hanya penyertaan Tuhan, tapi saudara, bagaimana hati seorang Yusuf yang mengalami perlakuan dan keadaan yang sangat mengecewakan secara manusia. Tapi dia berhasil melewati, menghadapi semuanya itu. Tanpa frustrasi, depresi, stres. Ya, firman Tuhan katakan apa saja yang dibuat berhasil. Ini orang yang hatinya tenang, pikirannya cemerlang. Amin saudara. Di tengah tekanan. Ini bicara tentang batin yang sehat. Yusuf adalah pribadi yang memiliki batin yang sehat. Mentalnya tangguh. Ya, saudara, tahan banting. Di tengah hal yang sebetulnya bisa membuat dia frustrasi, depresi. Tapi justru sebaliknya, kecemerlangan yang terjadi dalam hidup seorang anak muda yang sedang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Saudaraku, Yesaya 41 ayat 10 dan 13 bisa ditayangkan.
Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Apakah saudara percaya akan hal ini? Ada Tuhan yang memegang tangan kananmu, jangan takut. Amin. Saudaraku, Yusuf telah mengalami ini. Saudaraku, ada seorang istri yang tiba-tiba ditinggalkan suaminya dengan usia yang masih muda. Mungkin sekitar 40 tahun. Rasanya sih sehat-sehat. Mereka suka olahraga juga ya. Mereka cinta Tuhan. Tapi satu saat kita semua juga kaget karena suaminya dipanggil Tuhan secara tiba-tiba, kemungkinan serangan jantung. Wow, saudaraku ya, istrinya sampai pingsan, menangis, meraung-raung, tidak bisa menerima fakta itu. Khawatir, takut, bingung, gak jelas. Ya. Tapi saudara, kebenaran firman Tuhan ini yang dipegang oleh seorang istri anak Tuhan ini, saudara. Dia punya sebuah usaha, toko perabot, kecil, tokonya kecil. Tapi dengan dipanggil pulangnya suami ini, dia mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, saudara ya. Jadi secara manusia takut, khawatir, bingung, tapi firman Tuhan jadi pegangan, firman Tuhan jadi andalan, Tuhan jadi andalannya, dia ngalamin kemenangan. Ini betul-betul saudara. Jadi tokonya itu makin lama makin besar, dia harus membesarkan 2 anak yang masih kecil-kecil pada saat itu, tapi pertolongan Tuhan itu sangat nyata. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Tokonya makin besar, dia sampai tokonya itu tidak di jalan raya, saudara. Dia punya toko yang di dekat di kompleks perumahan ya, di kampung-kampung begitu. Nah itu rumah-rumah yang di belakang kiri kanannya dia itu sampai dibeli, yang dijual dibeli. Itu jadi toko perabot yang besar sekaligus gudang yang gede. Seorang istri yang secara manusia nggak tahu apa-apa, ditinggalkan oleh suami dalam usia muda, nggak ngerti apa-apa, tapi bersama Tuhan dia berjalan. Dia membuktikan ada penyertaan Tuhan dalam hidup dia, sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Dan dia setia melayani Tuhan dan menjadi berkat. Banyak support hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan di mana-mana. Saudara, Tuhan yang sama, Tuhan engkau dan saya juga. Amin, saudaraku. Ya, alami penyertaan Tuhan, alami kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun ada orang-orang yang kita kasihi telah meninggalkan kita. Poin yang kedua, kehilangan harta kekayaan. Ada saudara yang mengalami kehilangan harta kekayaan, kehilangan uang, kehilangan tabungan, kehilangan emas, berlian, kehilangan rumah, kehilangan mobil, ya, yang sudah tabungan yang sudah dihimpun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun bisa hilang lenyap dalam sekejap tanpa aba-aba, tak disangka, tak dinyana. Pernah ngalamin saudara? Ya, ini hal yang sangat menyedihkan juga. Hal itu bisa terjadi karena ya salah mengelola keuangan, salah investasi bodong, atau kelalaian, atau tindakan kejahatan, saudaraku. Atau sesuatu yang memang betul-betul diizinkan oleh Tuhan. Ya. Harta itu bagaikan bersayap, tiba-tiba lenyap. Satu barang kalau enggak Tuhan izinkan hilang itu tidak akan hilang, saudara. Saya punya berkali-kali pengalaman dengan benda kecil, saudara.
Saya punya sebuah anting kecil yang dikasih mama saya. Mama saya sudah dipanggil Tuhan. Anting itu saya pakai terus, sekarang udah enggak ya. Anting ini berkali-kali jatuh, saudara. Yang ini yang sebelah kanan. Jatuh di mana aja. Tapi setiap kali jatuh, ketemu lagi. Dan yang anehnya, berkali-kali jatuh di kamar mandi dan jatuhnya itu sudah sampai di lubang air, saluran air itu. Nah saya itu herannya sudah di pinggir loh saudara, di pinggir saluran air itu. Tapi kok enggak jatuh masuk ke dalam itu saudara. Dan itu terjadi berkali-kali. Tidak hanya di kamar mandi rumah, tapi di gereja saudara. Di gereja kami di Salatiga. Itu juga. Jadi waktu ke toilet, saya itu kaget loh. Ada kuning-kuning emas, ini kan antingku. Juga di pinggir lubang saluran air. Tapi enggak jatuh itu saudara, enggak masuk ke dalam. Saya ambil lagi. Saya pegang ini benda ini penuh dengan ridho Tuhan. Dia berkali-kali mau hilang, enggak hilang. Saudara. Jadi sesuatu sekecil apapun kalau Tuhan enggak izinkan hilang, tidak akan hilang. Berapa waktu yang lalu kami belanja, ya waktu mau turun ke tempat belanjaan itu saya mau tinggal tas saya begitu ya. Jadi katanya kalau mobil ditinggal jangan ninggalin tas di dalam situ ya. Nanti ditengok orang di kaca dipecah gitu ya. Hindarin itu, saya taruh di belakang, di bagasi. Nah waktu saya buka pintu, saya ke belakang, buka pintu bagasi, saya masukkan itu. Tas saya tutup. Kemudian saya berjalan bersama suami saya yang dari sebelah kanan menuju ke tempat belanjaan itu. Sementara jalan gini saudara, saya tiba-tiba, maaf, kebelet pengen buang air kecil. Aduh pengen ke toilet, harus ke toilet dulu. Gitu. Tapi karena saya enggak pakai bawa tas, saya harus balik ke mobil. Saudara, waktu saya balik ke mobil, saya mau ambil tas saya menuju, lihat mobil saya itu saya kaget saudara. Mobilku dalam keadaan pintunya itu terbuka gini saudara. Betul-betul terbuka gini, bukan karena gini tertutup tapi enggak dikunci. Tapi betul-betul pintunya itu buka gini. Saya kaget. Ulah, saya mau meninggalkan mobil saya dalam keadaan pintu terbuka. Coba kalau belanja ya saudara, ke tempat perbelanjaan kan enggak mungkin sebentar. Alah ya ampun, mobilnya belum ditutup pintunya. Saya yang salah, saudara. Kemudian saya tutup. Oh, terima kasih Tuhan. Terus, iya ya, Tuhan itu lindungi benar dalam kelalaian saya ya. Tapi Tuhan tetap. Kemudian waktu saya udah mau balik lagi, mau ke toilet. Gak kepengen ke toilet itu saudara, saya berarti pengen ke toilet itu karena cuman Tuhan itu bikin saya balik ke mobil saya itu loh. Pintumu belum ditutup. Jadi barang kalau enggak porsinya hilang itu enggak akan hilang, saudara. Tapi kalau diizinkan hilang, itu sebetulnya pindah tangan, saudara. Pindah tempat, pindah tangan. Karena segala sesuatu ini milik Tuhan, saudara. Pindah tangan. Tuhan bisa enggak ngembalikan? Bisa, ya. Yang tadi hilang, yang kembali bisa. Tuhan kasih yang baru bisa enggak? Bisa. Itu hanya sementara. Ya. Nah, Ayub ini ngalamin saudara. Orang yang paling kaya di negerinya, dia ngalamin kehilangan hartanya bukan sebagian kecil. Tapi firman Tuhan jelaskan itu ludes begitu ya. Jadi ada 7.000 kambing domba. Itu orang ada 7.000 kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, banyak budaknya, kaya raya lah ini ya, seorang Ayub ini. Tapi tiba-tiba gak ada apa-apa, saudaraku. Orang Sheba menyerang, merampas lembu sapi, keledai betina yang lagi makan rumput. Lembunya saja juga kaget saudara, lagi makan rumput enak-enak kok tiba-tiba diserang. Dibantai, pegawai-pegawainya juga dihabisin. Kemudian datang api menyambar dari langit.
Memakan habis kambing domba. Jadi sate secara tiba-tiba ini. Sate kambing rame-rame saudara ya. Api dari langit. Yes. Pegawai-pegawainya, penjaga-penjaganya hanya satu yang selamat dan lapor kepada Ayub. Kemudian sementara berbicara orang Kasdim. Bikin 3 pasukan menyerbu onta, merampas, memukul pegawai-pegawainya. Ludes saudaraku. Wow. Gak hanya itu, sementara itu dilaporkan juga angin ribut melanda dari 4 penjuru, melanda rumah. Di mana anak-anaknya Ayub ini sedang makan minum di rumah kakaknya yang sulung. Itu bisa beruntun dalam sekejap terjadi ludes, des. Secara manusia, kehilangan secara mendadak seperti itu. Apa yang terjadi saudara? Bisa stres enggak saudara? Bisa stres, depresi saudaraku. Tapi kita bisa lihat bagaimana respon seorang Ayub yang firman Tuhan katakan dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia kaya, tapi kemana hatinya? Kita bisa tahu dari apa respon yang terjadi. Respon dari Ayub saat malapetaka menimpa hidupnya. Ya, kehilangan harta kekayaan yang sudah dihimpun bertahun-tahun waktunya. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Saudara, kita bisa melihat ini hatinya Ayub ada di mana. Dia orang kaya. Dia orang yang diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Tapi hatinya tetap melekat pada sang pemberi berkat. Hatinya tidak melekat pada harta kekayaannya. Sehingga waktu hartanya habis, hilang itu dari hidupnya. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Saudara, kita keluar dari kandungan ibu kita dalam keadaan apa saudara? Sama enggak sama dengan Ayub? Samakah? Saya sama. Dengan telanjang gak bawa apa-apa. Dan akan kembali ke dalamnya. Kembali lagi gak bisa ya saudara. Kembali ke tanah. Gak bawa apa-apa. Itu satu kesadaran yang luar biasa. Jadi harta itu titipan. Harta itu kekayaan. Dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia meyakini benar betul-betul ada kedaulatan Tuhan yang penuh dalam hidupnya. Kalau dia diberkati, oke, nuhun Gusti, terima kasih Tuhan. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, dia paham, itu Tuhan izinkan. Tuhan bisa enggak kalau menghalangi orang Sheba, orang Kasdim, saudara? Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan izinkan itu. Untuk apa? Sesuatu yang lebih mahal dari harga harta kekayaannya itu. Tuhan mau temukan itu ada dalam hidupnya seorang Ayub. Sehingga dia berkata kalau Tuhan menguji aku biarlah aku ditemukan seperti emas. Itu yang lebih mahal dari harta kekayaannya. Saudaraku, firman Tuhan juga katakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kecintaannya, hatinya melekat kepada Tuhan lebih daripada kepada hartanya. Sehingga dia tidak menuduh Tuhan, dia tidak memaki-maki Tuhan, dia tidak mengeluh. Ya saudaraku, kita bisa melihat di sini bahwa luar biasa hati seorang Ayub ini. Kehilangan harta bisa terjadi. Tapi Anda tidak akan pernah kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Sebagai sumber hidupmu. Sebagai penolong hidupmu. Amin saudaraku. Ini yang penting. Harta bisa hilang. Tapi Tuhan tidak akan pernah hilang dari hidupmu. Mari saudara alami ini. Kalau kehilangan itu terjadi. Mungkin karena kelalaian kita. Karena kesalahan kealpaan kita. Mari kita berbenah diri. Kita mengoreksi diri kita untuk kita memperbaiki semuanya.
Karena firman Tuhan katakan selalu ada kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Rahmat Tuhan tidak berkesudahan, kasih setianya selalu baru setiap pagi. Amin saudara. Selalu ada. Kalau hari ini diizinkan Tuhan itu hilang, besok ada kasih setia Tuhan yang baru. Yang disediakan buat kita untuk kita mengalami terus. Saudaraku, jadi hidup kita orang-orang percaya tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku, di dalam Mazmur pasal yang ke-24 bisa ditayangkan. Ayat yang keempat dan kelima. Ya, ini sebuah ayat firman Tuhan yang bisa menolong kita dalam menghadapi kehilangan harta kekayaan ini ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Berikutnya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini satu tips firman Tuhan yang boleh menjawab kita saudara. Untuk kita hilang bisa, tapi berkat Tuhan tidak pernah habis buat kita. Amin saudara. Ya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Ada berkat yang disediakan Tuhan. Ada keadilan dari Tuhan yang akan menyelamatkan engkau dan saya. Kalau ada kejahatan yang menimpa kita, kalau ada penipuan yang menimpa kita, kalau ada ketidakadilan yang terjadi pada kita, ada berkat dan ada keadilan dari Tuhan yang akan menyelamatkan engkau dan saya melewati semuanya ini. Dengan cara apa? Ayat sebelumnya bisa ditayangkan kembali, ayat 4. Ayat sebelumnya. Orang yang bersih tangannya. Saudaraku, saat mengalami kehilangan, saat ditipu, saat ngalamin kerugian, ini betul-betul ujian kehidupan buat kita. Apakah kita bisa tetap hidup kudus? Apakah kita bisa tetap hidup bersih, jujur? Orang-orang yang ngalamin kerugian, orang-orang yang ngalamin kondisi kesulitan keuangan, biasanya saudaraku ada kecenderungan untuk tidak jujur. Biasanya bisa makan enak, biasanya bisa pergi kemana-mana, sekarang enggak bisa. Bagaimana supaya bisa? Ya saudara, akal licik keluar ya, ngutil sini, ngutil sana, mencuri sini, mencuri sana. Hatinya jadi enggak murni lagi. Mengapa aku enggak pernah mencuri, aku enggak pernah menipu, kok aku ditipu? Pernah saudara ngalami seperti itu? Tetap jaga diri dalam kekudusan. Tetap jaga diri dalam kemurnian hati. Ampuni orang yang menipu. Ampuni orang yang mencuri. Ampuni orang yang membegal merugikan kita. Ampuni dia seperti Tuhan mengampuni kita. Sehingga pintu kasih karunia Tuhan terbuka buat engkau dan saya selalu, sekalipun dalam kondisi masalah yang ada. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ayub tetap menjaga hidup kudus, hidup bersih, saleh, takut akan Tuhan, jujur, dan menjauhi kejahatan. Saudaraku, itu yang terus dipertahankan oleh seorang Ayub. Sehingga klik berikutnya, firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati Ayub, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi itu hanya sebuah kondisi sementara. Tuhan bisa pulihkan kita, amin saudara. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Hartanya sudah begitu banyak. Dia menjadi orang yang paling kaya di negerinya. Tapi Tuhan memulihkan dia 2 kali lipat. Berarti gimana saudara? Wah, udah gak ada yang nandingin kekayaannya Ayub pada saat itu. Karena satu bagian saja, pertama dia sudah jadi orang terkaya. Ini Tuhan lipatkan 2 kali lipat. Saudaraku, ada pemulihan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan buat hidup Anda dan saya. Apapun situasi kondisinya, kehilangan apapun yang sekarang sedang menimpa. Saudaraku, percayalah ada kasih karunia Tuhan untuk kita. Pastikan kita hidup kudus, hidup benar, takut akan Tuhan. Ada berkat dan ada keadilan Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Amin saudaraku. Ayat berikutnya, Yoel pasal yang kedua. Firman Tuhan katakan,
Ini merupakan janji Tuhan untuk umat yang bertobat. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Tuhan akan memulihkan saudara, memulihkan kita tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis ya oleh penipuan, oleh ya kerugian-kerugian yang sedang terjadi. Firman Tuhan katakan, kamu akan makan banyak-banyak. Makan gak irit-irit lagi, makan banyak sampai menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Saudaraku, ada perlakuan Tuhan yang ajaib buat hidup kita. Amin. Sekalipun kehilangan itu terjadi. Ya. Umatku tidak akan menjadi malu lagi. Wah, kalau kehilangan, ngalamin kerugian, kolaps ya saudara. Mungkin ada orang-orang yang mencibir, kita malu saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan umatku tidak akan malu lagi. Kita akan melewati bersama dengan Tuhan. Amin. Aku ini ada di antara orang Israel. Aku ini Tuhan Allahmu yang tidak ada yang lain. Umatku tidak akan menjadi malu lagi sampai selama-lamanya. Pemulihan Tuhan itu indah. Ayub sudah mengalaminya. Ya saudaraku. Dan biarlah Tuhan menemukan itu. Hati yang murni dari hidup kita. Hati yang melekat kepada Tuhan lebih dari melekat kepada harta. Bukan berarti kita tidak butuh harta, tidak. Tapi hati ini melekat terus kepada sumbernya. Yang terakhir, yang ketiga, kehilangan dukungan. Saudaraku, setiap orang butuh dukungan. Betul nggak saudara? Seorang suami butuh dukungan dari istrinya. Seorang istri butuh dukungan dari suaminya. Orang tua butuh dukungan dari anak-anak. Anak-anak juga butuh dukungan dari orang tua. Pemimpin butuh dukungan dari anak buahnya. Demikian juga anak buah butuh dukungan dari pemimpinnya. Tapi saudara, ada situasi yang bisa terjadi di mana kita kehilangan dukungan. Jadi ini enggak kehilangan materi, enggak kehilangan orangnya. Orangnya ada saudara, suaminya ada, tapi enggak dukung. Istrinya ada, tapi tidak mendukung. Orang tuanya ada, hadir di rumah, serumah, tapi tidak mendukung. Dan sebaliknya, orang tua yang sudah sepuh, ada anaknya, tapi enggak mau dukung. Orang tuanya yang sudah sakit-sakitan, sudah lemah. Kehilangan dukungan itu bisa terjadi dalam segala situasi dan kepada siapa saja, saudara. Ayub juga mengalami hal ini. Jadi Ayub ini kehilangan macam-macam, saudara ya. Kehilangan anaknya, 10 anaknya yang dikasihinya. Dia kehilangan hartanya yang banyak. Ayub ini juga kehilangan dukungan, saudara. Jadi yang hidup itu tinggal istrinya. Anaknya 10 kan udah meninggal ya. Tinggal istrinya. Dan Ayub ini ngalamin tidak hanya kehilangan itu tadi ya, orang yang dikasihi dan tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan kesehatannya. Kesehatan lebih berharga dari harta, ya, katanya. Saudaraku, dia ngalamin sakit. Yang firman Tuhan katakan dia ngalamin sakit barah yang busuk. Jadi bayangkan saudara. Sudah ngalamin barah tapi yang busuk. Jadi betapa menjijikkan sakit ini. Dan itu dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Firman Tuhan katakan. Jadi ini rata semua sakit itu dialami oleh seorang Ayub. Sedihnya seperti apa itu sudah habis-habisan. Kalau ada seorang pendamping, seorang istri. Harusnya istri yang jadi penolong, pensupport secara mental. Ya kan? Untuk supaya seorang suami ini kuat menghadapi kehidupan ini. Melewati masalah, tantangan, badai kehidupan. Istri harusnya ada untuk menolong suami.
Tapi fakta tidak demikian, saudara. Firman Tuhan mencatat bahwa istrinya melihat semua situasi itu. Istrinya berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Mungkin berkata yang. Gimana sih kamu masih mau bertahan gak dengan kesalehanmu? Sudah ludes semuanya. Anak sudah gak ada. Badanmu sudah gak berbentuk seperti itu. Ya. Sakitnya yang dari atas, dari kepala sampai kaki. Dia berkata istrinya, kutukilah Allahmu. Langsung saudara. Kutuki Allahmu. Mengapa semuanya ini terjadi? Sudah hidup saleh, masa semuanya ini terjadi? Dan yang paling gak enak saudara, istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Wih. Jadi istri yang harusnya menopang, mensupport suami malah matilah kau. Mungkin dia sudah kesel. Mungkin sudah gak butuh, gak sanggup untuk menghadapi seorang Ayub yang mungkin bonyok semua saudara tubuhnya ini. Dukungan yang harusnya didapat. Orangnya ada, pribadinya ada, dekat di depan dia. Tapi dukungannya tidak ada. Betapa kecewanya saudara. Betapa marahnya menghadapi kondisi ini. Ditambah lagi sahabat-sahabatnya yang tahu dan mendengar berita tentang Ayub. Mereka itu firman Tuhan katakan, mereka mau datang mengucapkan bela sungkawa dan mau menghibur. Nah ini kan dukungan saudara ya. Tapi faktanya waktu mereka melihat Ayub yang sudah tidak berbentuk seperti Ayub yang kemarin begitu ya. Mereka itu duduk di tanah selama 7 hari dan gak ngomong apa-apa karena gak tahu apa yang harus dikatakan. Mengapa orang yang baik ya. Ini si Elifas itu berkata bahwa sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Jadi Ayub ini suka mengajar banyak orang. Tangan yang lemah telah kau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tapi sekarang dirimu yang tertimpa. Engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Ya, ini sahabatnya ngomong gitu. Bukankah takutmu akan Tuhan yang menjadi sandaranmu, kesalehanmu yang menjadi pengharapanmu? Ya. Camkanlah siapa yang binasa dengan tidak bersalah. Di manakah orang jujur dipunahkan? Masa orang jujur ngalamin kayak gitu? Masa orang baik ngalamin kayak gitu? Ya. Dan ayat berikutnya dikatakan, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuai juga. Jadi kalau ini tuaianmu, ini karena taburanmu. Dengan kata lain seperti itu. Padahal dia melakukan yang baik. Tapi kok ngalamin yang tidak baik. Dan kata-kata Elifas ini sahabatnya ini. Wow, secara manusia. Kan berarti kamu jahat kan selama ini kan? Kali seperti itu. Kehilangan dukungan. Yesus juga kehilangan dukungan saudara. Waktu detik-detik Yesus akan melakukan satu saat yang penting buat kita manusia di muka bumi ini. Yesus mau menghadapi kematiannya di atas kayu salib. Waktu ada di Taman Getsemani, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Ya, dia mengajak 3 murid yang terdekatnya untuk bersama-sama berdoa. Dia berkata, berjagalah. Yesus berkata, hatiku seperti mau mati rasanya. Jadi Yesus itu sampai merasakan seperti itu dan diungkapkan dalam bentuk kata-kata kepada 3 orang murid-muridnya ini, hatiku seperti mau mati rasanya. Berjaga-jagalah kamu di sini, aku akan berdoa di sana. Yesus berdoa, Yesus berharap dia di dalam kesedihannya, dalam kepedihannya, dia mendapat support, dia mendapatkan dukungan dari murid-muridnya, dari 3 murid yang terdekatnya itu. Tapi faktanya berbeda saudara. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Cawan ini bisa berlalu tapi biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kemudian Yesus bangkit dan Yesus berdiri dan melihat
Itu 3 orang yang harusnya dukung dia dalam doanya, ternyata lagi tidur. Dan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, tidakkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Roh memang penurut tapi daging lemah. Harapannya, ayo toh berjaga-jaga, ayo toh dukung aku, doakan buat aku. Tapi Alkitab mencatat, saudara, kemudian Yesus kembali berdoa. Harapannya murid-murid ini berdoa. Tapi untuk kedua kalinya waktu Yesus selesai dengan doa yang sama melihat, tidur lagi murid-muridnya. Gak ngasih dukungan. Ya firman Tuhan katakan sampai murid-muridnya itu gak tahu mesti bicara apa kepada Yesus. Mungkin salah tingkah ya. Harapannya tidak diberikan. Dan Yesus ketiga kali berdoa lagi. Dan dia berkata bahwa orang yang mau menangkap Yesus sudah tiba. Saudaraku, kalau dipikir-pikir, kalau Yesus ini tersinggung, kalau Yesus marah dan kecewa karena enggak ada dukungan dari murid-murid, dan Yesus tidak jadi mati di atas kayu salib, apa jadinya kita? Tapi saudara, kita bisa melihat keteladanan dari Yesus, dia kehilangan dukungan dari murid-muridnya pada saat itu. Tapi dia tetap menuntaskan tanggung jawabnya, misi Bapa kepada dia untuk menjadi penebus dosa. Tidak didukung, sekalipun tidak didukung, tidak ada support. Yesus tetap menyelesaikannya. Klik berikutnya. Sebab apa saudara? Ya Bapa tidak meninggalkan dia. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 22 ayat yang ke-43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Murid-murid teman-temannya, sahabat-sahabatnya pada tidur gak support dia. Tapi ada malaikat Tuhan dari langit yang datang menampakkan diri kepada Yesus. Kepada manusia Yesus pada saat itu ya. Untuk memberi kekuatan kepada Yesus ya pada saat itu. Orang lain bisa gak peduli sama kita. Tidak mendukung kita. Jangan kecewa, jangan marah. Curahkan isi hati keluh kesah kita kepada Tuhan seperti Daud. Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan diberikan. Yesus mengalami ini. Ayub mengalami ini. Dan Ayub mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Saudaraku, demikian juga. Biarlah ini menjadi teladan buat kita. Kehilangan demi kehilangan. Bahkan kehilangan dukungan bisa terjadi di dalam pelayanan. Kehilangan dukungan bisa terjadi dalam rumah tangga. Kehilangan dukungan bisa terjadi dalam bisnis pekerjaan Anda. Tapi pastikan apa yang jadi tugas tanggung jawab kita, selesaikan bersama Tuhan. Ada Tuhan yang menolong kita, ada Roh Kudus penghibur yang menolong kita. Ada malaikat Tuhan yang bisa diutus untuk engkau dan saya. Amin saudaraku. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10. Daud juga berkata, ya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud juga ngalamin, ada badannya hadir, ada di rumah bersama-sama. Ya, waktu Isai akan mencari raja, ya penggantinya Saul. Ya, semuanya kakak-kakaknya yang gagah-gagah itu sudah ditunjukin semua. Tapi Tuhan bilang, tidak, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Ada satu yang dilupakan oleh papahnya ya saudara. Ada Daud yang sedang ada di padang, sedang menggembalakan domba. Tapi saudara, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Sekalipun tidak diperhitungkan oleh orang yang harusnya memperhitungkan kita, tapi Tuhan tetap memperhitungkan Daud. Saudaraku, kehilangan apa yang sedang terjadi? Sekali lagi, ya PowerPoint yang kedua bisa ditayangkan, kita bangkit berdiri bersama, kita mau membaca ayat ini bersama-sama, Mazmur 13. Ya, musik bisa siapkan diri. PowerPoint yang kedua bisa ditayangkan. Kita akan membaca ayat ini sebagai ayat yang penutup. PowerPoint yang kedua dari awal. Ibrani 13
Oke, kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Biar ini yang terjadi buat hidup setiap kita, apapun situasi, kondisi hidup kita. Engkau dan saya tidak akan bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah peduli. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama.